Bang Yuda, sudah siap? Baik, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya. Nanti langsung aja ya, berturut-turut eh, seperti biasanya. Nanti 5 sampai 10 menit mahasiswa menyampaikan skripsinya, baru nanti penguji akan menanyakan langsung dipimpin oleh Pak Dr. Abdurrahman Misno. Baik. Langsung dua-duanya aktif juga nggak apa-apa. Nanti terserah Pak Dr. Misno. Pak Dokter siap? Siap. Wah, Oke, langsung aja dipimpin, dimulai Pak Dokter. baik. Penguji Siap satu. ya. Pak, sampaikan dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Sutarto MSI dan juga mahasiswa di program studi ekonomi syariah ya. Terima kasih atas untuk waktunya ya. Insya Allah kita akan melaksanakan ujian skripsi ya, ujian munakosah atau ujian skripsi ya. Dalam ujian ini ya nanti mahasiswa akan diberikan waktu ya antara 5 sampai 10 menit untuk mempresentasikan dari hasil skripsinya. Setelah itu baru nanti ada review, ada masukan dari dosen penguji terkait dengan metodologi, penulisan, dan juga kontennya. Ya, nanti boleh share screen. Saya rasa kalau di Zoom itu bisa langsung share screen. Ya, ada di sini Yuda Jihan Sadewa dan Shelly Ade Susiani. Baik, ya, menghemat waktu, kita akan persilahkan kepada saudara Yuda Jihan Sadewa untuk mempresentasikan dari skripsinya. Kepada Al Yuda kami persilahkan. Baik, Bapak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membagikan PPT skripsi, Pak. Ya, boleh silahkan. Bisa nggak? Bisa ya. Oke, bisa, Pak. Di bagian bawahnya. Hmm, iya, dia karena host itu satu. Oke, sip. Izin Bapak sudah muncul atau belum, Pak? Nah, sudah kelihatan silahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit PowerPoint yang memiliki judul skripsi analisa penerapan transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah. Saya Yuda Jian Sadewa dengan NIM 12005010027. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu ada pendahuluan, tujuan pustaka, hipotesis, metodologi, implementasi, hasil, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar terhadap aktivitas perekonomian.
termasuk dalam transaksi jual beli. Salah satu wujud nyata transformasi ini adalah maraknya praktik jual beli secara berani atau online melalui berbagai platform e-commerce. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, namun juga meluas secara pesat di Indonesia. Sering meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, transaksi online menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, serta pilihan produk yang beragam. Namun, di balik kemudahan tantangan tersebut, khususnya terkait keabsahan transaksi menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah, beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi ketidakjelasan produk, gerhar, penipuan tadlis, keterlambatan pengiriman, serta ketidaksesuaian informasi barang dengan deskripsi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, hadis ijma, dan qiyas, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga bertujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta keadilan sosial di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Miftahul Khair 2009 halaman 157 sampai 158. Tinjauan pustaka kedua, pengertian jual beli dalam Islam. Secara etimologis, jual beli al-bai berarti menukarkan barang dengan barang. Secara terminologi, menurut Imam Hanafi, jual beli adalah menukar menukar sesuatu yang bernilai dengan cara tertentu yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Tinjauan pustaka ketiga, transaksi jual beli online adalah proses jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau internet tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, bagaimana cara akad jual beli dalam transaksi online dari asuransi syariah? Yang kedua, apakah terdapat unsur garhar atau ketidakjelasan dalam praktik transaksi jual beli online? Yang ketiga, ada sejauh mana kebenaran tadlis dalam penyajian informasi produk dijaga dalam transaksi jual beli online? Selanjutnya ada metodologi. Di sini saya memilih jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah. Selanjutnya, ada implementasi. Sebelum penelitian dilaksanakan, saya sebagai peneliti melakukan beberapa tahapan persiapan, yaitu penyusunan proses proposal penelitian, termasuk menguraikan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan metodologi. Selanjutnya ada studi pendahuluan, membaca literatur yang relevan tentang jual beli online dan ekonomi syariah. Selanjutnya ada penyusunan instrumen penelitian, membuat pedoman wawancara, pedoman observasi, dan checklist dokumentasi. Selanjutnya ada perizinan penelitian, mengurus surat izin penelitian ke lembaga terkait jika diperlukan. Selanjutnya ada hasil. Praktik jual beli online di Indonesia sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, terutama dalam hal transparansi informasi dan kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, masih terdapat kekurangan di dalamnya. Pemahaman terhadap konsep akad dalam transaksi online, adanya unsur garar ketidakjelasan dan tadlis penipuan kecil dalam beberapa kasus, maka diperlukan upaya serius dari pelaku usaha untuk memahami ekonomi syariah, memperjelas informasi, produk, serta memperhatikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam jual beli online tidak hanya membawa
keberkahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi jual beli online sebagian besar telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek kerelaan, tardi, dan transparansi. Namun, masih ditemukan beberapa pelanggaran prinsip syariah, seperti ketidakjelasan produk, garhar, dan penipuan informasi tadlis. Pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap prinsip syariah juga masih perlu ditingkatkan agar transaksi lebih adil dan berkah. Saran satu, pelaku usaha perlu meningkatkan kejelasan informasi produk dan menjaga kejujuran dalam transaksi. Dua, konsumen harus lebih kritis dalam memilih produk dan memahami hak-haknya berdasarkan syariat Islam. Tiga, pemerintah dan regulator diharap membuat regulasi marketplace berbasis syariah untuk mendorong transaksi yang halal dan adil. Yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian ke bidang lain seperti fintech, syariah, atau marketplace berbasis blockchain Islam. Terima kasih. Baik, Bapak. Oke, terima kasih ya Mohon arahan untuk selanjutnya. terima kasih untuk Yuda Jihan Sadewa. Ya, Baik, berikutnya adalah review atau masukan ya dari penguji ya. Dalam hal ini pertama Pak Dokter starter dulu atau dari saya langsung? Langsung Pak Dr. Misno dulu. Baik, terima kasih ya. Izin saya share screen ininya agar kelihatan ya, agar jelas ya nanti masukan dari saya. Baik, terima kasih. Pertama tentu saja saya ucapkan selamat kepada Al-Ahyu Dajian Sadewa sampai ke level untuk ujian skripsi ini ya. ya, Ada dua ya masukan dari saya. Pertama adalah terkait dengan penulisan ya, mulai dari judul gitu ya. Saran saya agar lebih agak sedikit menarik gitu ya. Jadi judulnya itu bisa walaupun sama ya penerapan dengan implementasi. Kalau saya biasanya kata-kata analisa itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam skripsi itu pasti ada analisa gitu ya, ya. walaupun tidak dituliskan. Artinya implementasi transaksi jual beli online ya dalam perspektif ekonomi syariah ya. Nah, tapi ini juga sebenarnya nanti perlu ditambahkan terutama dari sisi objeknya. Ini kan objeknya itu jual beli transaksi online di mana gitu ya. Jadi nanti lebih bagus kalau lebih spesifik ya, misalnya jual beli online-nya itu di Shopee atau di Lazada gitu ya, atau mungkin di apa marketplace lainnya. Itu jadi lebih bagus atau bisa juga pada komunitas pedagang tertentu ya, komunitas pedagang tertentu sehingga dia lebih spesifik. Kalau nih jual beli online-nya tuh di mana gitu ya. Jadi objeknya ya sebenarnya kalau kalau kualitatif itu nanti subjek sebenarnya bukan objek ya. Jadi Anda harus mampu untuk membedakan antara subjek penelitian dengan objek penelitian ya. Kalau di kuantitatif itu objek, tapi kalau di kualitatif itu subjek ya. Kenapa? Karena kita meneliti dari para pedagang atau transaktor ya berarti ya, orang yang melakukan jual beli online. Jadi meneliti mereka, mereka yang melakukan jual beli itu gitu ya. Jadi makanya mereka disebut dengan apa? Subjektif ya. Kemudian perspektif ekonomi syariah nanti juga jangan sampai ke masuknya itu ke fikih karena nanti ada prodi lain yaitu hukum ekonomi syariah gitu ya. Oke, dari sisi penulisan tadi dari sisi judulnya, kemudian yang kedua ya kalau saran saya di sini kalau di sini gelar sarjana ekonomi biasanya di sini walaupun istilahnya itu gelarnya itu adalah SE ya, tapi dia biasanya itu adalah gelar sarjana ekonomi syariah dalam kurung baru SE gitu ya. Jadi ekonomi syariah itu jangan lupa karena di situ program studinya. Kemudian
Kemudian di bagian bawah ini penulisannya, saran saya prodi itu juga jangan disingkat ya, lebih bagus kalau program studi gitu ya, langsung program studi ekonomi syariah ya. Baru di bawahnya lagi di spasi tuh sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam STEBI Bina Esa Bandung ya 2025. Kadang ada juga menggunakan Hijriah ya. Nah, itu di halaman pertama nanti. Nah, ini nih apa, logonya itu dibuat yang transparan nih agar nanti tidak ada kotaknya nih. Nanti kalau di print tidak bagus ya. Itu pakai yang remove background ya. Oke, dan nanti dari si judulnya, kemudian di bawahnya nanti dari sisi apa abstraknya. Abstraknya cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Cuman tadi di sini itu tadi cara mengucapkan itu bukan gahar ya, tapi ini adalah goror. Ingat ya, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il goror. Ya, Rasul melarang jual beli yang ada unsur gorornya. Jadi jangan gahar ya. Kalau gahar itu sangar nanti jadinya. Oke, kemudian di sini sebenarnya di sini dari tujuannya sudah ada di apa abstraknya, kemudian juga metodenya juga sudah ada. Nah, biasanya kalau ini itu karena dia menggunakan prinsip namanya itu dia pendekatannya adalah kualitatif, kemudian jenisnya adalah nanti deskriptif normatif gitu ya. Jadi kalau deskriptif analisis ya pasti dalam setiap skripsi, tesis, disertasi pasti ada analisisnya. Tapi di situ normatif maksudnya adalah normatif dari sisi Islamnya ya. Di sini ada transaksi jual beli online, kemudian ekonomi syariah, kemudian mungkin di sini tadi ada boleh ditambah dengan koror gitu ya di keywordnya atau di kata kuncinya gitu ya. Nah, jangan lupa itu dari penulisan. Terus juga jangan lupa skripsi itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan ya salah satunya adalah ya memisahkan ya kata sambung yang menunjukkan tempat dan waktu. Ya misalnya ya di samping itu dipisah, di atas itu bisa. Kalau dilanjutkan itu baru disambung ya ingat di. Kemudian tadi yang saya lihat juga di ya ke juga itu kan kata sambung gunakan di adalah tempat atau waktu gitu ya, maka di situ kemudian dipisahkan. Nah, ya, ini dari sisi penulisan. Nah, ini alhamdulillah beberapa tulisan yang bahasa asing itu sudah kan sudah cukup bagus. Kemudian kalau saya sih biasa yang diboldkan ini tidak perlu diboldkan karena ya tahu itu memang ya. Kemudian penulisan Arabnya saran saya itu dibuat lebih bagus ya, terutama ini jangan dibuat istilahnya itu satu baris ya. Wa auful qaila wala takunu muksirin minal muksirin wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasnas. Ini nanti diperbaiki dari sisi penulisan bahasa Arabnya. Ya belajar namanya juga skripsi kan ya, jadi belajar. Kemudian nanti ikuti pedomannya misalnya di sini itu tulisan terjemahan itu miring ya. Demikian juga ini kan pakai body note ya. Body note-nya nanti baca di pedoman penulisannya gitu ya. Apakah dia menggunakan Fathur Rahman, kemudian titik 2015, kemudian titik 202 atau biasanya itu hanya Fathur Rahman, koma, kemudian tahun ya. Itu kalau menggunakan APA, APA style ya. Tapi itu mengikuti lihat di pedoman penulisan yang ada di kampus ini ya. Nah, demikian juga ini ya, misalnya penggunaan tadi yang bahasa Arab. Kemudian jangan lupa nih tulisan untuk apa titik dua itu nempel di ya kalimat ya nanti juga kata tanya dan yang lainnya. Ini hadis karena dia sudah jadi bahasa Indonesia dia tidak perlu miring. Kemudian di sini ada Ar-Rahman ya ini nempel tuh di bagian ya kata kurungnya. Ini juga sama di titik duanya. Ini penting strip juga ini juga miring apa ditempelkan juga agar lebih sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Kalau itu pakai Puebi sekarang menjadi ejaan yang disempurnakan ya. Nah, kalau di sini haul di sini justru dia harus miring nih ya. Kenapa? Karena dia memang bahasa
Arab gitu ya. Jadi bukan bahasa Indonesia. Ingat, semua yang menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa Indonesia dibuat miring. Sama juga di sini customer. Ya, ini kan ya, ada customer itu juga dibuat miring juga, jangan lupa gitu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ingat, ini kan pertanyaan penelitian. Namanya pertanyaan pasti menggunakan kata tanya. Ya, ada menggunakan kata tanya tadi. Bagaimana dampak sistem jual beli terhadap pelanggan? Nah, dia pakai tanda tanya dan tanda tanya jangan lupa nempel di kalimat sebelumnya. Ya, kalau ini online tadi harus konsisten. Kalau online itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ya berarti dia biasa. Tapi kalau jadi bahasa Inggris, dia miring ya. Yang betul kalau bahasa Indonesia itu adalah daring gitu ya, daring luring gitu ya. Tuh dua tuh. Nah, kalau namanya bahasa online-nya berarti dia adalah masih bahasa Inggris, berarti diperbaiki. Oke. Kemudian ini mungkin nanti perlu ditambahkan dari sisi referensi ya, karena sedikit sekali gitu ya. Kemudian ini juga nanti agak saya masih di tulisan ya, masih belum ke konten ya. Ini di sini kan ada Miftahul Khair. Ini sebaiknya kalau yang normal itu untuk tulisannya itu adalah hanya nama terakhir. Jadi Khairi ya. 2019 nanti lihat di pedomannya ya, lihat di pedomannya. Oke, ini bukan epistemologi tapi etimologi. Jangan lupa nih ya. Jangan salah ngomong nih, jadi epistemologi jadinya nanti. Epistemologi itu aksiologi itu di halaman yang ke-12 itu terbaiki. Ini Inggris karena dia nama tertentu maka dia I-nya itu besar kapital ya. Jangan lupa semua yang menunjukkan tempat, waktu kemudian juga nama orang itu dia di istilahnya itu diperbaiki menggunakan kapital di awalnya. Ini Kordorwi. Ini salah nih ya, yang belum tahu Kordowi gitu ya, itu diperbaiki ya. Kemudian ini juga harus konsisten nih kalau mau pakai Allah SWT gitu ya, atau Allah Azza wa Jalla, aksannya lebih bagus kalau dibuatnya itu adalah konsisten ya, sehingga nanti ketika baca itu gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting konsisten, jadi jangan beda-beda agar lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini kan nanti kita lihat nih di referensinya apakah memang ini ada gitu ya, disebutkan di sini ada Imam Nawawi gitu ya. Nanti jangan lupa di skripsi itu dia tidak menggunakan gelar akademik, itu tidak digunakan ya. Oke, kemudian ini juga kan tulisannya jadi kecil nih ya. Ini tuh jadi 11 ya. Padahal yang ini kan 12. Nah, ini yang terjemahan Al-Quran itu apakah 12 atau 11? Nanti diikuti karena yang 11 ini tuh 12. Yang surat apa ini? Ya, surat sebelumnya alladzina yaquluna riba itu surat Al-Baqarah ayat ke-275. Dia 11. Kemudian di sini ada sekedar, yang betul itu bukan sekedar tapi sekadar ya, pakai A tuh diperbaiki ya. Kemudian ini Al-Qur'an juga sambung ya. Ini di Departemen Agama RI 97 nanti diperbaiki untuk referensi Al-Qur'annya ya. Kemudian ada tulisan sholat Jumat, ini tambah A. A itu untuk semua penulisan diperbaiki mewakili dari yang lainnya ya, termasuk nanti penulisan-penulisan yang sifatnya itu kayaknya perlu diperbaiki nih dari sisi penulisannya. Misalnya di sini ada kata-kata home industry ya, kemudian juga di situ ada non tune, ada barcode, ber-AC, ada kasir. Ini kan kasir kayaknya salah tulisannya nih. Kasier tulisannya biasanya dan juga dia miring ya. Nah, itu diperbaiki semuanya ke bawah, semuanya ke penulisannya itu nanti tinggal diikuti saja ya. Penulisannya ini kemudian juga dilihat lagi penulisannya dan seterusnya sampai ke ya daftar pustakanya. Nah, lihat nih daftar pustakanya ya, misalnya di sini tuh dia harus konsisten. Misalnya di sini tuh pakai kurung ya, yang ini nggak pakai kurung. Ini Wahbah bukan Wahbah ya, Wahbah Zuhaili ya. Ini juga nggak pakai kurung nih, yang sebelah sini pakai kurung nih ya. Kemudian di sini Dorothea AW, ini Tangerang Tangerang gitu ya, padahal mestinya dia ada publishernya, nama istilahnya itu penerbitnya, jangan lupa tuh ya. Ini sudah bersambung, sudah cukup bagus ya.
Kemudian ya mungkin nanti ditambah kekurangannya di sini tuh kalau zaman itu ditambah dengan jurnal ya, sehingga nanti akan lebih up to date ya. Caranya bagaimana? Ya banyak cara cari jurnal yang terkait dengan apa? Ya istilahnya itu materi tersebut dengan topiknya. Ini daftar riwayat hidupnya nanti ditambahkan. Baik, itu masukan pertama saya terkait dengan penulisan nanti diperbaiki menggunakan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dari sisi kontennya. Nah, konten itu tidak lepas dari metodologi ya. Tadi ada istilah apa? Hipotesis. Ingat, dalam penelitian kualitatif ya, itu tidak ada yang namanya hipotesis. Kalaupun ada, namanya itu adalah preposisi. Tapi tadi di presentasinya sih yang salah itu ya. Kalau di sini sih hipotesisnya itu nggak ada ya, nggak ada yang di sini ya. Itu berarti nanti hanya di bagian apa, di bagian apa untuk PowerPoint-nya saja, slide-nya saja ya. Nah, kemudian metodenya ini karena dia perspektifnya adalah ekonomi syariah, dia adalah normatif, maka pendekatannya adalah kualitatif, kemudian jenisnya adalah deskriptif normatif, karena dia bicara tentang prinsip dari ekonomi syariah dalam menganalisis dari transaksi jual beli online ya. Nah, jual beli online-nya ini ditentukan. Baik, saya mau bertanya nih ke Ahyuda nih ya. Ini yang diwawancarai berapa orang? 2 orang, Bapak. Hmm, ada berapa orang? Ada 2 orang, Ada, Bapak. hah? Di Dua toko orang ya? di toko Nisa Collection, Bapak. Ada Di berapa orang? karyawannya tuh ada yang saya analisa lebih lanjut itu, yang saya wawancari itu 2 orang fokusnya. Tapi di situ Mhm. ada terdapat 8 karyawan, Bapak. Oh, yang diwawancara itu hanya penjualnya saja. Iya, Tapi sama kan dia online kan ya. Ini toko Nisa Collection itu dia online kan? ya online. Atau ada tokonya? Ada tokonya di Bogor, Bapak. Hmm. Oke, pertanyaannya kenapa memilih Nisa Collection? Karena beliau itu mempunyai toko secara langsung, tapi dia juga buka toko offline, Bapak. Online maksudnya. Online dengan Oh iya, offline. offline, online ya. Iya, kan ya. Nah, jualan online-nya di mana nih Nisa Collection ini? Jualannya di mana? Di Bogor, Bapak. Enggak, itu yang offline-nya. Yang online-nya di Onlinenya di marketplace apa? marketplace Shopee sama Bukalapak, Bapak. Oh, Bukalapak bukannya udah tutup sekarang. Nganu, Bapak. Ngomongnya gitu dulu, Bapak. Bukalapaknya udah nggak ada, udah yang di Shopee aja. Bukalapak itu Ya, udah Shopee ya tutup. tadi. Ya. Nah, oke. Terus yang diwawancara itu yang karyawannya atau Pemilik pemiliknya. sama satu pemilik, satu karyawan. Kalau penjual pembelinya diwawancara nggak? Di wawancara, Bapak. Ada lihat review di Shopee, Bapak. Review di Shopee-nya. Iya. Nah, harusnya di sini ada di print screen. Jadi nanti judulnya itu dia sebenarnya lebih bagus kalau spesifik gitu. Jadi jelas tuh. Karena di sini juga apa namanya namanya itu kalau nggak salah nggak ada nih ya. Tulisan Nisa Collection-nya itu nggak ada tuh. Ya, nggak ada kan Nisa Collection-nya. Sayang nih, jadi lebih bagus kalau disebutkan. Jadi salah satu dari skripsi itu karakternya itu adalah seperti sumur. Kalau tahu sumur tuh, jadi kecil tapi mendalam. Oke, karena dia kualitatif, dia boleh tuh menelitinya itu hanya di toko Nisa Collection itu, ya. Iya. Kemudian, tapi kita ingin tahu bagaimana cara menunjukkan bahwasannya memang betul Yuda ini melakukan observasi ya kemudian yang lainnya. Nah, itu harus ada buktinya tuh kalau umpamanya skripsi gitu ya. Jadi harus ada
istilahnya itu buktinya. Saya mau tanya untuk teknik pengumpulan datanya pakai apa saja? Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini Itu dia metodenya. Kalau teknik pengumpulan datanya itu cara oh, mengumpulkan datanya, caranya saja. caranya saya melakukan observasi secara langsung, wawancara, terus pendekatan, sama Pastinya berapa kali ke sana? saya 2 kali, Bapak. Hah? 2 kali. 2 kali. Dipotong nggak? Ada buktinya nggak? Mana buktinya kalau Yuda ke sana? Buktinya apa? Nggak Nanti gitu. bisa di ini kan nih fotonya. Jadi harus foto di depan tokonya atau minimalnya itu adalah apa screenshot dari toko online-nya gitu Berarti kan. dimasukkan di sini ya, Bapak? Ini ada apa tujuan, oke lah nggak apa-apa. Di sini tempat dan waktu penelitiannya, ya ini kan bulan Juni 2025 nih ya, 2020 Januari 2025, 5 bulan kalau Januari sampai Juni 5 bulan ya. Nah kemudian tempatnya ini nggak disebutkan nih, tadi kan ada Nisa Collection. Tempat Oke. penelitian, tempat di mana penelitian berkaitan tempat penelitian ada di Bogor. Bogor mana nih? Bogor kan luas. Nah, dari Parung Panjang, Tenjo sampai ke Jonggol tuh harus disebutkan gitu ya. Termasuk juga nanti orang-orang yang tadi disebutkan tuh ya. Ini metode penelitiannya nih Loveland siapa nih? Ini Loveland siapa nih? Nggak kenal perasaan deh. Tahun berapa ini? Yang paling penting juga nanti di sini kan ada Loveland nih ya di Ya. referensinya ada tuh ada bahaya ya tuh love line-nya nggak ada kan di daftar pustakanya. Jadi nanti pastikan ini Zahid Mubarok ini ya bukan ini R nih dengan Pak Dr. Sutarto ini ya jangan sampai salah nih. Nulisnya harus bener nih nanti disalahin sama pemiliknya. Oke, kemudian tadi untuk wawancaranya ada bukti kalau Yuda wawancara tuh pakai apa? Buktinya apa? Ada fotonya atau ada rekamannya atau pakai apa? Pakai tulisan, Bapak. Nah, tulisan terus ketemu atau pakai telepon? Jadi saya langsung wawancara di sana, Bapak. Terus saya tulis yang inti-intinya saja itu Buktinya apa kalau bagaimana. wawancara di sana? Ada fotonya nggak? Nggak ada, Bapak. Nanti dicantumkan ya di Oh, lampirannya. iya, baik. Bagus kalau transkripnya itu juga ada. Terus hasil dari wawancaranya ditaruh di mana di apa skripsinya ini? Wawancara dengan bapak siapa namanya? Bapak atau ibu? Ibu, Ibu Nisa. Ibu Nisa, nama Nisa Collection ya ini. Ya. Saya cari di sini Nisa kok nggak ada ya? Ini mah jadi jauh nih. Hisoka emang Ini loh, Bogor ya? Oh, Nisa Collection. Ini kan Nisa koleksinya Cisoka jadinya. Cisoka emang Bogor ya? Gak apa-apa, namanya juga belajar gitu ya. Ini punten nih Pak Dr. Sutarto jadi agak jadi banyak nih. Biar namanya juga belajar. Kalau masa lulus mah insya Allah gampang gitu. Tapi nanti di ini karena diketahui tuh ya diketahui. Itu biasa harus minimal 10 kali baca. Ini tempatnya paling penting ya. Kalau saran saya justru yang unik itu adalah memang di Nisa Collection-nya itu. Perasaan Cisoka itu Tangerang deh kali ya. Atau saya yang nggak tahu kali ada Cisoka Bogor gitu ya. Oke ya, kemudian terakhir nih, terakhir ya. Coba tadi dari kesimpulannya di bab kelima, sebenarnya banyak nih nanti. Ini kan kalau ujian skripsi itu sebenarnya itu adalah awal untuk kita banyak belajar ya, banyak belajar. Jadi bukan akhir ya. Nah di sini ada tidak boleh menggunakan kata-kata apa sebagian besar atau mudah di sini nih. Jadi penerapan transaksi jual beli Indonesia pada umumnya telah pada umumnya. Nah, jangan pakai pada umumnya. Kita nggak usah bicara Indonesia ya. Nah, saran saya sih kalau tadi penelitiannya adalah di Nisa Collection, pertanyaannya cukup dua saja di sini nih ya. Pertanyaannya itu adalah yang pertama, bagaimana
pelaksanaan jual beli secara online di Nisa Collection. Ini aja nih. Ini kan bagaimana hukum transaksi jual beli. Ini jadi ke hukum nanti khawatir jadi ke hukum ekonomi syariah gitu ya. Bagaimana pandangan transaksi syariah terhadap sistem jual beli online? Masa pandangan transaksi syariah, pandangan syariah maksudnya ya, pandangan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli online. Bagaimana dampak sistem jual beli syariah terhadap pelanggan? Tadi pelanggannya yang diwawancarai tidak. Kalau tidak ada nggak usah lah, nggak usah ke pelanggan, tanya ke tadi pemiliknya saja, Bu Nisa saja gitu. Ya, ingat nih, ini yang paling penting nih. Ini kan tiga nih rumusan masalahnya ya. Nah, tiga ini mestinya ada di ya di mana di lima. Artinya ada di bab 5 di sini nih. Tapi kesimpulannya ini penerapan transaksi jual beli pada umumnya telah memenuhi. Jadi Indonesia ini ya jadi kayak disertasi seluruh Indonesia. Nah, namun masih terdapat beberapa penyimpangan dari prinsip syariat terutama yakni ya ada eksplisit dan proses transaksi apa nih? Tidak adanya akad yang jelas nih. Saya mau tanya nih, ya. Maksudnya apa nih? Tidak adanya akad yang jelas dan eksplisit dalam proses transaksi. Maksudnya apa? Atau yang kedua nih, masih ada unsur horor. Coba sebutkan satu saja unsur horor yang ada di tempat penelitian. Tuh Eh, ya, Ketidakjelasan ada ini, satu deh terakhir. Di Nisa Collection itu horornya itu apa? Horor itu apa sih? ketidakjelasan Bapak, Hah? ketidakjelasan. Horor itu ketidakjelasan. Nah, Oke. horornya itu di Nisa Collection itu apa? Bentuknya seperti apa? Oh, Wujudnya ke seperti apa? barang Bapak, barang. Jadi ada suatu barang, baju. Hmm. Itu Terus? harganya melampau lebih tinggi dari lain-lain Bapak. Ya kalau itu bukan horor, itu namanya expensive, mahal, goli. Itu bukan horor kan? Kalau menjualnya dia lebih mahal kan? Ya mungkin karena bahannya mahal, jahitnya mahal. Nah, itu Bukan horor kan? tapi sama produknya itu sama Bapak. Terus dijualnya lebih mahal. Wah, lebih mahal. Terus ada barang yang palsu kayak gitu Bapak. Kalau barang palsu dia bukan horor, tapi penipuan. Beda. Ya, kalau tadi ada istilah tadlis apa tadlis? Please. Kalau tadlis apa tadlis? Eh, nggak apa-apa Yuda ya. Ini kan harus banyak belajar gitu ya. Tenang saja gitu ya. Itu nanti baca tentang tadlis. Kemudian saran saya ini mungkin ini yang perlu diperbaiki ini. Jadi bab 5 itu nomor satu adalah jawaban dari pertanyaan nomor satu. Nomor dua adalah jawaban dari pertanyaan nomor dua. Ya, nomor tiga adalah jawaban dari pertanyaan nomor tiga. Nomor tiganya kan jadinya dalam proses ekonomi syariah transaksi jual beli yang sah harus memenuhi unsur kejelasan, bayinah, kejujuran dan lain sebagainya. Ini tidak ada di itunya di pertanyaan penelitiannya gitu. Jadi saran saya kecil saja hanya memotret dari akad transaksi yang ada di Nisa Collection itu sudah cukup. Gitu ya. Nggak apa-apa, bahkan hanya dari sisi apa namanya namanya sekarang tuh namanya itu netnografi ya. Digital etnografi itu memang sumbernya itu adalah yang ada komputer Ya, atau dari. tadi Oke, tadi terima suaranya kasih itu hilang. Pak Tasto ya. Luar biasa, Ya, mohon maaf sekali nih. Jadi agak-agak ya, banyak jadinya, tapi nggak apa-apa lah. Biar ya. pengalaman juga ya, setengah jam lah. Silakan Pak Tasto. Baik, selamat kepada Pak Yuda yang sudah menyelesaikan skripsi. Saya akan menambah sedikit saja, gitu ya. Pertama, dari ujian ini sekalipun singkat, tadi kan istilahnya sudah dikulitin ya. Nah, jadi itu supaya dipahami hal-hal seperti itu apa yang salah-salahnya itu sudah biasa ya. Kalau ada kesalahan ketik segala macam, itulah pentingnya ujian yang dibaca oleh beberapa pihak sebelum dicetak.
Nah, jadi pertama nanti diperbaiki kata-kata, huruf dan seterusnya diperbaiki. Kemudian yang paling penting dalam penelitian nanti dilampirkan tadi ya. Ya kalau kemarin nggak sempat moto, nanti cari datang lagi wawancara. Jadi buktinya foto aja gitu ya. Nah Iya, kemudian foto. deskripsinya itu dimasukkan. Karena itu salah satu bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan. Jadi ada beberapa foto dengan waktu wawancara, kemudian fotonya tokonya dan seterusnya. Kemudian, nah yang paling penting di situ ada surat pernyataan itu nanti diisi di tanda tangani di atas materai ya. Redaksinya sudah ada. Kemudian riwayat hidup penulis itu juga diisi. Intinya ya tulis nama, tempat lahir, pendidikannya, pengalaman kerja, gitu ya. Kalau Baik, Pak. sudah punya keluarga boleh ya disampaikan. Kalau punya karya gitu ya, misalnya pernah nulis atau pernah dapat juara, gitu ya, prestasi itu boleh cantumkan. Nah, itu menunjukkan identitas penulis. Nah, itu penting. Saya kira itu saja. Nanti setelah selesai perbaiki, kira-kira sekitar 1 minggu ya, bisa ya. Bisa, Bapak, insya Allah. Ya, nanti setelah selesai 1 minggu kirim ke saya, nanti akan ditandatangani dari pembimbing penguji semuanya. Saya kira itu yang perlu diperbaiki, sebagaimana yang tadi sudah banyak sekali dari Pak Dr. Rizno. Iya, Memang terima kasih. ahlinya ya, beliau ini direktur pasca sarjana ekonomi syariah gitu. Jadi sebenarnya Anda mendapatkan penguji yang luar biasa. Beliau ini kan direktur pasca sarjana ekonomi syariah. Jadi yang biasa nguji S1, S2, S3 nih nguji S1. Tapi itu jadi pengalaman untuk Yuda maupun Sally nanti ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya silahkan. Mungkin kalau yang nguji yang dari magister ya biasa aja. Nah ini luar biasa nih ilmunya, supaya nanti percaya diri setelah menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi selamat ke Pak Yuda dan saya kembalikan ke Pak Dr. Misno. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Starto atas waktu.